Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bapak. Oke, apa kabarnya Bu Irma hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Hari Sehat. ini Bu Ir ngajar kan? Ya, Sebelum mengajar. Sebelum mengajar, ini kita akan mensuper observasi Bu Irma dulu. Oke. Ini adalah tahapan observasi sebelum Bu Ir mengajar di kelas. Hari ini tanggal 22 November 2024 dengan Ibu Irma Suryani SPD. Iya Pak, Mas itu nama saya Pak. Mata pelajaran yang akan Ibu IPA Pak. IPA ya? Ilmu pengetahuan alam. Oke, di kelas? Di kelas 9. Kelas 9. 9A. 9A ya Bu? Ya. Di sekolahnya SMP 1 Kepenuhan Hulung. Oke. Kemudian sebelum Bu Ir nanti mengajar di kelas, ya kita tentu perlu bincang-bincang dulu Bu Ir. Ya. Beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Pertama tentang karena Bu Ir mengajar mata pelajaran IPA, nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai atau Ibu tentukan mungkin kan sudah Bu susun ya. Ya. Jadi kalau boleh kami tahu apa tujuan pembelajarannya Bu Ir? Ya, hari ini saya yang mengajar di kelas 9A itu materinya mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Ya, tujuan pelajarannya nanti siswa mampu membedakan melayang, terapung, dan tenggelam. Membedakan pengertian dari melayang, terapung, dan tenggelam. Oke. Oke. Yang kedua, kemudian siswa mampu menerapkan hukum Archimedes. Siswa mampu menerapkan hukum Archimedes. Kemudian yang ketiga, apa? Siswa mampu ya membuat kapal selam berdasarkan analogi dia sendiri. Kreativitas juga itu Bu Ir ya? Ya, ini tinggi nih Pak. Ini C6 ya? Ya, C6 sintesis membuat ya. Luar biasa membuat gurunya. Kapal selam. Kenapa bisa kapal selam itu menyelam di laut? Bisa menyelam, bisa nimbul ya Bu Ir ya? Bisa nyelam, kadang muncul ke permukaan, kadang dia harus bisa beranalogi. Mengapa kapal selam itu bisa atau kategori mana kapal selam itu? Kategori tenggelam kah? Kategori melayang kah? Atau kategori terapung? Yang belum ada kategori terbang ya Bu Ir ya? Itu belum ada, enggak termasuk di dalam tekanan, enggak termasuk dalam tekanan hidrostatis. Ya, nanti dia tekanan udara balon gitu loh Pak. Oh, gitu. Ini masih tekanan hidrostatis di air gitu. Oke Bu Ir, terima kasih. Berarti ada 3 ya Bu Ir ya? Ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Mudah-mudahan Ibu capai nanti. Siswa mampu membedakan pengertian dari melayang, terapung, dan tenggelam. Ini kayak isi dompet ya Bu Ir ya? Enggak, dia nanti beranalogi. Dikatakan terapung itu seperti apa. Misalnya bisa dia contohkan dalam kehidupan sehari. Misalnya batu, kertas, ikan itu dalam kategori terapung, melayang, atau tenggelam gitu loh Pak. Dia bisa beranalogi sendiri. Perbedaan melayang itu dengan terapung seperti apa. Kalau dompet beda ya kan? Beda isinya lah, beda, kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Iya beda itu Pak. Kemudian tujuannya adalah menerapkan, siswa nanti mampu menerapkan hukum Archimedes. Ya, kemudian siswa juga mampu membuat kapal selam dari kreativitasnya setelah dia memahami tentang teori-teori yang Iya, supaya ada lah ininya apa namanya proyeknya yang bisa dia terapkan nanti di kehidupan sehari-hari. Kalau nanti menjadi kapal selam betulan luar biasa juga nih Bu Ir. Ya, berarti kita mampu menciptakan angkatan laut dari sekolah kita. Ya, ini dari Bu Ir. Siapa gurunya Bu Ir ya kan? Ini kecapaian perginya Pak, enggak? Boleh lah ya. Kecapaian? Ya. Bukan kecapean kan? Enggak. Oke.
Selanjutnya Bu Kecapean Ir. setelah mengajar nanti. Iya. Selanjutnya Bu Ir, nih area pengembangan yang akan Bu Ir capai, salah satunya tadi mungkin ya. Ya, Siswa. siswa mampu beranalogi, Pak. Siswa. Karena mampu beranalogi, membuat analogi dia sendiri gitu loh, Pak. Ya, membuat analogi dia sendiri berdasarkan analisis terapung itu. Kadang-kadang siswa tuh beda massa dengan berat dia nggak tahu. Oh gitu ya. Massa dengan berat. Kalau menurut kita kan massa dengan berat itu sama. Itu beda loh Pak Gun. Massa beda, berat beda. Jadi penempatan massa dengan berat nanti dia tahu dalam kehidupan sehari. Kalau massa misalnya ditimbang apel itu massa. Tapi kalau berat nanti dia berhubungan dengan udara. Jadi dia bisa beranalogi siswa itu. Jadi yang kita inginkan dari siswa itu dia bisa beranalogi menurut bahasa dia sendiri. Oke Bu Ir. Itu area capaian yang ingin Bu Ir Ya. capai nanti ini ya. ya. Kemudian ada lagi Bu Ir. Yang kedua dia mampu menerapkan hukum Archimedes. Ya. Hukum Archimedes dalam soal. Dalam misalnya ada soal, dia bisa dikatakan nanti ketinggian, kalau berhubungan dengan ketinggian berarti dia Archimedes. Gitu. Jadi misalnya ada rumus, dia bisa aplikasikan rumus dalam soal gitu. Oke. Kadang-kadang susah, siswa sulit mengerjakan soal karena dia tidak tahu rumus, tidak tahu banyak bahasa istilah dalam IPA ini ya, IPA, Archimedes ini ya. Ya. Berarti ini ada kaitannya dengan rumus nanti Bu? Iya, kalau itu ada rumusnya. Nah, ini aku angkat tangan nih. Kalau rumus. Jadi supaya dia, kadang-kadang anak tuh kenapa anak sulit mengerjakan tugas karena dia tidak paham rumus. Sama dengan kita. Kita kalau kalah teknik terpaksa kita menggunakan otot. Padahal kalau kita menang di teknik berarti kita mengandalkan otak gitu loh Pak. Jadi sekarang yang kita inginkan adalah mengandalkan otak bukan mengandalkan otot. Kecuali ketika berolahraga ya. Luar biasa nih Bu Ir. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira Bu Ir area yang akan Bu Ir ingin dicapai nanti? Ya, selain dari dua ini? Yang terakhir itulah dia kreatif. Kreativitas ya. Kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam merancang ini tentunya Bu Ir ya. Merancang proyek yang akan Bu Ir. Misalnya nanti kan ternyata dongkrak hidrolik, pompa hidrolik itu berasal dari tekanan. Jadi nanti mana tahu anak kita ini nanti putus sekolah, dia bekerja di bengkel, pada saat dia menggunakan pompa, dia akan teringat dengan pelajarannya dulu waktu sekolah. Luar biasa. Ini Bu Ir menyiapkan anak-anak juga bisa nanti menerapkan pembelajaran yang Bu Ir sajikan dalam kehidupan sehari. Oke Pak. Ini calon kepala dinas pendidikan Kabupaten Rokan Hulu begini. Sekalian kalau capaiannya sih ingin menjadi menteri. Masya Allah. Oke, kita lanjut Bu Ir. Strategi yang Bu Ir siapkan kira-kira apa Bu Ir? Ya jelas RPP. RPP, ya. Oke. Itu tidak lepas dari kita gitu loh Pak. Ibarat ladang cangkul. Cangkul alatnya Bu Ir ya. Terus Bu Ir? Media ya Bu Ir ya. Media, kemudian bahan ajar ya. Bahan ajar, misalnya kayak tadi kita bawa batu, kita masukkan ke air. Ini batu ini tenggelam atau melayang gitu. Ya jangan lupa ice breakingnya Pak, supaya nanti terhibur. Kadang-kadang sesuatu yang mengantuk. Biar nggak stres ya Bu. Iya. Kadang-kadang tidak terlepas dari pandangan kita sedang sibuk di depan, rupanya anak mengantuk di belakang. Kita kasih dia semacam ice breaking betul. Atau semacam kita kasih nanti kertas supaya dia main. Supaya pokoknya intinya dia nggak stres ya. Iya, dia nggak stres. Ada lagi Bu Ir yang akan Bu Ir siapkan? Itu aja kira-kira Pak. Itu aja kalau. Yang jelas saya persiapkan fisik saya, kesehatan saya ya kan. Soalnya saya manusia biasa Pak. Tahu-tahu nanti saya bilang saya sanggup mengajar, rupanya saya Tuhan berkehendak lain. Nah, gitu. Masya Allah. Oke Bu Ir. Kalau gitu
kita action langsung gimana? Ya boleh Pak ya. Boleh, ya, Yang oke. penting yang satu lagi yang penting Pak, yang penting nanti dia di kelas itu bagaimana kita memanage supaya tujuan kita bisa tercapai dengan media yang sudah kita persiapkan. Mudah-mudahan target yang kita inginkan juga bisa tercapai. Oke. Mari kita tanda tangan dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat semuanya? Sudah sarapan dari pagi? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo siapa ketua kelas? Tolong dipimpin temannya untuk berdoa. Perhatian, cara berdoa mulai. Oh ya, terima kasih kepada ketua kelas. Berdoa sudah, makan sudah, berarti sudah siap menerima pelajaran? Oke. Adi Suhendra. Amrozi Hasibuan. Tidak ada keterangan? Ajas. Bunga. Cantik. Duiki. Elsa. Fahrezi. Fikria. Hadi Hedrin. Udah berapa hari? Hari ini aja baru. Oke. Kiki. Maya. Rajab. Mulyadi. Sehat? Ya. Nur Laila. Nur Diana. Fatia. Fauzi Maulana. Rahma. Seroja. Alpa. Irsad. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Sekarang kita pelajar IPA. Ya, hari ini materinya tentang tekanan hidrostatis. Ya, semalam kita udah belajar mengenai tekanan zat padat. Hari ini mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, ya, atau bahasa awaknya tekanan benda di dalam air. Oke. Semalam tekanan hidrostatis, siapa yang tahu contohnya? Tekanan zat padat semalam waktu kita belajar tekanan zat padat, siapa yang ingat? Contohnya apa kemarin? Apa kemarin itu? Angsa ya. Perbedaan kaki angsa dengan kaki ayam. Ya, apa kira-kira bedanya? Ya, dia memiliki selaput supaya dia bisa berjalan di air atau di lumpur. Itu termasuk contoh tekanan padat. Kemudian antara sepatu tapak datar dengan sepatu high heels itu termasuk tekanan padat. Sekarang kita ke tekanan zat cair. Berarti tekanan benda di dalam air. Oke. Kalau kita bahas tekanan hidrostatis, apa yang kebayang di pikiranmu? Apa yang terbayang di pikiranmu mengenai tekanan hidrostatis? Apa yang terbayang? Ayo. Apa yang terbayang di pikiranmu? Kalau kemarin kan tekanan zat padat, Bu, bebek dengan ayam, Bu. Kalau dia zat cair, tekanan benda di air. Ya, kapal ya, terima kasih ya. Dia. Ada kenapa rupanya dengan kapal selam? Ayo, kenapa kamu menjawab kapal selam? Kenapa dia tenggelam gitu? Jadi menurutmu kapal selam itu tenggelam?
Jadi, oke. Ya, terima kasih sudah menjawab. Berkenan dengan itu, baik. Ya, tekanan hidrostatis artinya tekanan suatu benda di dalam air. Contoh penerapannya kapal selam. Sekarang pertanyaan Ibu ya, atau sebelum bertanya, coba perhatikan ilustrasi Ibu ya. Nih, ini ada batu. Menurut ini apa? Maksudnya padat, cair atau apa? Oke. Jika saya masukkan ke air, jika saya celupkan. Oke, tahan dulu jawabannya ya. Nanti saya suruh kamu beranalogi, membuat bahasa kamu sendiri apa itu yang dimaksud dengan tenggelam. Perhatikan ini, halo ya. Terapung. Oke, satu lagi saya kasih ini. Oke. Satu lagi, terlalu berat kali ya. Oh ini aja. Nih. Beda ya? Beda tiga-tiganya? Beda atau siapa yang mau mencoba? Coba. Satu orang yang mau mencoba. Ilustrasi seperti Ibu tadi. Ayo, siapa yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba ke depan? Bu, saya mau mencoba dong gitu, coba. Kamu mau mencoba? Coba silahkan coba. Silahkan dicoba. Batu dulu. Lihat, semuanya lihat. Oke, angkat. Nih kertas. Oke. Kemudian nih. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih kepada teman-temannya yang sudah mencoba. Sekarang siapa di antara kalian yang mau beranalogi tentang pengertian tenggelam, terapung, dan melayang? Ayo, siapa yang berkecerdasan tinggi? Angkat tangan. Benda dikatakan melayang begini, Bu, gitu. Ayo, siapa yang berkecerdasan tinggi? Ada? Ada? Tadi ada yang hobi melihat, siapa yang hobi melihat? Adi, ya coba kamu contohkan. Ya, kamu dalam belajar suka melihat atau suka mendengar? Mendengar. Kalau mendengar, temanmu belum ada yang bisa jawab. Apa itu tenggelam? Ya, kamu Dwiki hobi dalam belajar hobinya sukanya mendengar, melihat atau melaksanakan? Membuat. Ya, coba kamu coba. Ya, berarti kamu kinestetis ya. Coba dulu. Suka bergerak dia ini. Coba kamu laksanakan dulu. Ya. Coba kamu contohkan dulu. Ya. Sudah? Sekarang pertanyaan itu batu dalam keadaan apa? Tenggelam. Kenapa dikatakan tenggelam? Karena dia berat. Karena dia berat. Apanya yang berat? Batunya. Mana berat batunya daripada airnya? Batunya. Makanya benda berat. Tadi kamu suka mendengar. Berarti yang dikatakan tenggelam apa? Berat. Iya, yang benda dikatakan tenggelam apabila benda dikatakan tenggelam apabila dimasukkan dalam air. Iya, maksudnya enggak semua loh benda yang dimasukkan dalam air tenggelam ya kan? Apabila massa benda lebih berat daripada air. Coba ulangi. Dikatakan benda tenggelam apabila suatu massa benda lebih berat daripada massa air. Ya, dikatakan benda tenggelam apabila massa benda lebih berat daripada benda Oke, terima kasih. Ya, kemudian melayang. Tadi tenggelam sudah ya, sekarang melayang. Ya, coba Bunga, kemari. Kamu praktekkan benda melayang. Ya, benda melayang. Oke. Coba benda melayang. Ya.
Oke? Dah, terima kasih Bunga. Ayo, siapa yang mau beranalogi benda dikatakan melayang? Oke, kamu bisa beranalogi benda dikatakan melayang? Hah? Coba, benda dikatakan melayang. Karena massa air lebih berat daripada massa benda. Itu tenggelam. Kalau melayang, artinya dia kelihatan di air dan dia bisa di dalam. Berarti kalau benda dikatakan melayang apabila Massa Benda. jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Iya, terima kasih Elsa. Apabila massa benda air sama dengan massa zat atau benda. Oke. Yang dikatakan terapung. Ayo, benda dikatakan terapung. Ayo, siapa yang mau beranalogi? Benda dikatakan terapung apabila kamu aja. Benda dikatakan terapung Apabila massa jenis zat cair dan gaya tekanan ke atas sama dengan berat benda. apabila Massa jenis zat cair dan gaya tekan ke atas sama dengan berat benda. Oke, ya. Terima kasih kepada siswa ibu yang sudah beranalogi tentang terapung, tenggelam, dan melayang. Oke, sekarang selanjutnya kita ke hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Ayo, hukum Archimedes. Siapa yang tahu kira-kira? Ada yang tahu bunyi hukum Archimedes? Ada yang tahu bunyi hukum Archimedes? Tahu? Ya, coba. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya dalam zat cair akan mendapatkan gaya tekan ke atas sebesar zat cair yang didesak benda itu. Ya, aplikasinya apa dalam kehidupan sehari-hari? Tekanan ke atas. Aplikasinya dalam kehidupan sehari ketika kita berenang. Ya, kenapa dia mendapat gaya tekan ke atas? Karena kita memiliki gaya renang. Jadi seolah-olah kita tidak tenggelam. Oke, selanjutnya kita ke teori kapal selam. Ada yang tahu ke kapal selam itu termasuk terapung, melayang, atau tenggelam? Melayang. Iya, kapal selam itu termasuk dalam melayang. Kenapa? Karena massa air sama dengan massa benda. Oke. Berhubungan dengan kapal selam, ya. Siapa yang bisa bantu ibu membuat kapal selam? Dari kertas atau apa, dari apa gitu, ya. Jadi kamu harus bisa membuat suatu kreativitas. Kenapa kapal selam itu bisa melayang di air? Coba, ada yang bisa beranalogi? Kenapa kapal selam bisa melayang di air? Coba, siapa yang bisa buat kapal? Coba lipat aja dulu buat kapal biar kita contohkan kenapa kapal itu, atau sebenarnya posisi kapal itu mula-mula seperti apa, kemudian kenapa bisa melayang di air. Oke, siapa yang bisa membuat? Ayo, yang berkreativitas tinggi, silahkan membuat kapal. Ya. Atau belum semangat, kita ice breaking dulu ya. Boleh? Boleh, ya. Silakan berdiri. Ayo, yang duduk tandanya pemalas. Ya. Yang duduk tandanya pemalas. Nah, ayo yang masih duduk. Aduh. Oke, kita ice breaking dulu ya semuanya ya. Nanti ice breakingnya begini. Kalau saya bilang tangkap, tangan, bukan, sakit, sikat, dan apa satu lagi
lupa Ibu, ingatkan Ibu dulu. Sakit, sikat, sama tangkap, ya tangkap, ya. Coba taruh pena di depannya masing-masing. Ya, coba. Oke, kalau saya bilang sakit perut, aduh sakit gitu ya. Kalau saya bilang sikat, ambil penanya, dah. Kalau saya bilang tangkap, pegang tangan temannya. Oke, ya kapalnya sudah. Coba saya lihat kapalnya. Oke, terima kasih. Ini dia kapal ya, kapal kreativitas. Oke, yuk, udah. Taruh pena di atas mejanya masing-masing. Ya, kalau saya bilang sakit, pegang perutnya. Kalau saya bilang sikat, ambil penanya. Kalau saya bilang tangkap, tangkap tangan temannya. Oke, sikat. Ayo, makanya dipakai ya, dipakai. Sakit, sikat, tangkap. Sakit, sikat, tangkap. Oke, ya terima kasih. Silakan duduk ya. Oke, Dwiki, sini kamu. Kamu coba kamu peragakan. Sakit, coba. Sakit, sikat. Nah, karena kamu tidak main-main, konsentrasi, silahkan kamu pakai ice breaking yang ini. Oke, gini. Oke, yuk coba. Ayo ini butuh kecerdasan ini, cepat. Ya, coba. Mulai. Oke, coba kamu pegang ini, saya peragakan ya. Lihat. Bisa? Ini ada mulai matematika, cepat, ulangi. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke, nah sudah. Jadi untuk menutup acara kita, pembelajaran kita, coba sekali lagi kepada kamu saya tekankan sekali lagi, siapa yang bisa beranalogi mengenai tenggelam, melayang dan terapung? Silakan. Ketika benda dikatakan tenggelam adalah suatu massa benda lebih berat daripada air. Oke, itu Tenggelam. tenggelam. Sekarang melayang. Sebuah benda dikatakan melayang jika massa benda sama berat dengan massa air. Oke, terapung. Suatu benda dikatakan terapung jika berat massa air lebih daripada massa benda lebih ringan daripada massa air. Ya, terima kasih atas analoginya. Baik. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa terapkan ketika kita berenang. Itu yang dilakukan oleh seorang penyelam. Dia harus bisa menyeimbangkan antara berat badannya dengan berat air. Makanya apabila seseorang bisa mengaplikasikan terapung tenggelam, maka dia akan bisa menjadi seorang penyelam di dalam laut. Oke, demikian saja. Terima kasih atas analoginya. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Besok kita jumpa lagi pada pertemuan tekanan di udara. Bagaimana balon bisa terbang. Terima kasih atas pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak kami silakan beristirahat. Coba kerjakan di rumah latihan soal pemahaman 1, uji pemahaman 1. Kerjakan di rumah. Sampai jumpa minggu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke. Dari beberapa kegiatan yang Ibu lakukan, saya sudah melihat bagaimana tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu capai juga saya melihat sudah nampak ya. Kemudian strategi yang Ibu persiapkan tadi juga sudah terlaksana dengan baik. Tapi sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, Bu Ir, ada mungkin catatan-catatan yang harus saya dapatkan dari kegiatan yang telah Ibu lakukan di kelas tadi. Jadi diantaranya saya ingin melihat bagaimana Ibu merefleksikan diri Ibu hari ini setelah melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Bapak, yang ingin saya kembangkan ketika saya mengajar di kelas itu yang belum saya dapat sampai sekarang ini adalah manajemen kelas. Manajemen kelas, Bu. Sangat sulit untuk manajemen kelas itu karena mungkin satu siswanya beragam, tingkat kecerdasannya juga beragam, kemudian mengkombinasikan manajemen kelas dengan model pembelajarannya setiap tatap muka. Kemudian yang menjadi rintangan saya dalam mengajar itu tadi adalah membuat siswa menjadi kondusif, ya, kondusif di dalam kelas, ya, karena sangat sulit membangun suasana yang kondusif itu karena beberapa model saya pakai itu sulit sekali menemukan suasana yang kondusif di kelas. Itu termasuk perintangan saya ketika saya mengajar di kelas, yaitu membuat suasana siswa menjadi kondusif. Padahal kita sudah menggunakan model-model pembelajaran yang beragam. Istilahnya kita sudah menyediakan media, tapi mengkondusifkan anaknya sangat sulit. Oke, berarti kalau boleh saya menilai ini yang jadi catatan kita adalah bagaimana membuat situasi pembelajaran menjadi kondusif itu, Bu ya. Ya. Catatan lain yang pertama tadi yang sebagaimana Ibu sampaikan apa? Bahwasanya mengkombinasikan antara model dengan manajemen kelas, Ya, mungkin juga manajemen jadi kelas. catatan kita ya nanti ke depannya ya. Kemudian apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan untuk ke Ya, depannya? rencana saya tetap selalu berusaha membuat pembelajaran yang inovatif, pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik, kemudian bagaimana siswa itu senang di dalam belajar. Di dalam kelas, Dia ya. tidak merasa seolah-olah belajar itu terpaksa bagi dia, tapi Tekan ya, Bu ya. ya, tapi bagaimana dia pendidikan itu nomor satu bagi dia. Oke, makasih Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih sukses dalam mengajar anak-anak dan istilahnya apa yang kita ingin capai mudah-mudahan terlaksana semua. Ya, Makasih semangat Bu Pak ya. Oke Bu, terima kasih.